Karena sifat mereka, ciri mereka itu di dalam mengabdi kepada negara untuk transfer of knowledge itu keikhlasan. Jadi mereka itu memang dengan ilmu keguruannya itu ikhlas untuk menumbuhkan kecerdasan berpikir peserta didik, kecerdasan bersikap peserta didik, sehingga anak didik ini nantinya menjadi pintar, jangan sampai menjadi bodoh dan miskin seperti guru-guru yang tidak berdaya. Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Vin, ini kan akhir-akhir ini tuh pendidikan lagi booming banget ya, apalagi tentang kesejahteraan guru gitu. Dan bahkan kemarin sempat ada video gitu ya, Pak Prabowo waktu membahas tentang kesejahteraan guru itu sampai meneteskan air mata. Kalau lo sendiri ngeliatnya gimana nih, Vin? Memang kalau sepanjang perjalanan Prabowo belum hampir 100 hari, memang kalau dilihat tuh banyak kabar baik mengenai kesejahteraan guru gitu. Kalau gue melihat sebagai masyarakat umum, ini titik cerah nih untuk pendidikan ke depan. Tapi itu menurut gue. Gue nggak tahu nih untuk sebenarnya yang guru-guru itu beneran merasa seperti yang gue rasakan, dia melihat harapan atau enggak, gue nggak tahu nih. Oke, nah daripada kita blunder ya teman-teman dan juga Alvin, mendingan langsung saja udah ada bersama kita Pak Heru Purnomo sebagai Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Halo Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nah, Mas Pak, Alvin. langsung Vin ditanyakan. Jadi gini Pak, kemarin tuh Pak Prabowo nih sepanjang dia menjabat sebagai presiden ya Pak. Ya. Bapak tahu sendiri banyak kabar baik nih untuk kesejahteraan guru gitu. Ya. Salah satunya mengenai kenaikan gaji guru segala macam. Tapi Bapak memandang sebagai federasi guru, melihatnya seperti apa sih Pak untuk guru-guru itu? Pertama begini, kami dari organisasi profesi guru, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, mengapresiasi pernyataan beliau. Dan rekan-rekan guru kami merasa bahagia dengan statement seperti itu. Menyambut baik ya Pak? Iya, menyambut baik. Jadi artinya bahwa Presiden sekarang mempunyai niatan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, seperti itu. Tetapi setelah kami ikuti cukup jauh pernyataan itu, yang mana 1.932.000 guru, 666 guru di anggaran 2025 melalui APBN, mereka itu dinyatakan akan memperoleh tunjangan sertifikat pendidik setara dengan 1 kali gaji, dan untuk yang guru non ASN akan menerima 2 juta rupiah setiap bulannya. Nah, itu kan artinya kan kabar baik. Kabar baik yang menyenangkan. Namun setelah kami pelajari dan kami selidiki dan kami telusuri bahwa yang semula atau tahun 2024 itu anggaran untuk tunjangan sertifikat pendidik yang jumlahnya sekitar 64,4 triliun, kemudian menjadi 81,6, artinya ada penambahan sekitar 16,7 triliun. Nah, setelah kami kalkulasi, kami hitung dan lain sebagainya, oh ini tidak seperti yang diharapkan. Ya, kalau seandainya seperti yang diharapkan, mendapat kenaikan 1 kali gaji, kemudian 2 juta, artinya kan 2 kali dari sejumlah 81 triliun itu. Tetapi karena selisihnya itu sekitar 16 juta, oh ini berarti ada kenaikan di guru non ASN yang semula 1.500.000 menjadi 2 juta. Nah, sementara guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik di 2024 ini, ketika mereka mengikuti proses PPG kemudian memperoleh sertifikat pendidik, maka akan memperoleh 1 kali gaji. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu, bahwa yang disampaikan kenaikan gaji guru setara 1 kali gaji dan 2 juta itu bukan merupakan satu angin segar yang merupakan perwujudan dari janji politik. Bukan, melainkan ketika Pak Prabowo jadi presiden maupun tidak jadi presiden, anggaran ini sudah direncanakan di dalam APBN. Karena menurut undang-undang guru dosen,
Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 14 itu menyatakan bahwa guru yang bersertifikat pendidik mempunyai hak untuk memperoleh 1 kali gaji. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya bahwa guru yang bersertifikat pendidik mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan 1 kali gaji itu sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Iya, jadi itu amanat undang-undang, bukan karena Pak Prabowo jadi presiden kemudian terus dinaikkan seperti itu. Tetapi yang kami pahami, semoga dengan janji Pak Presiden seperti ini, tahun depan akan berupaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru itu. Nah, kan berarti emang banyak masyarakat yang berpikir bahwa kenaikan itu adalah hal yang baru gitu. Berarti kan nanti adanya kenaikan itu pun di tahun 2025 berarti pun kenaikannya nggak sebanyak itu juga kan ya Pak, ya nggak sebanyak yang langsung 2 juta kayak gitu. Betul. Boleh langsung mungkin diklarifikasi. Jadi masyarakat biar tahu nih kalau itu tuh ternyata Pak Prabowo memang menaikkan berarti 500.000 ya Pak ya? Untuk yang guru swasta, ya untuk yang guru swasta. Tetapi bagi guru PNS atau P3K yang baru melaksanakan PPG di 2024, kemudian lulus, selanjutnya memenuhi persyaratan untuk memperoleh tunjangan sertifikat pendidik di 2025 ketika diajukan, kemudian disetujui dan divalidasi, maka guru tersebut akan memperoleh setara dengan 1 kali gaji. Itu. Jadi ini ada kenaikan 1 kali gaji bagi guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik di 2024 yang akan dibayar 2025. Sementara yang guru yang mempunyai sertifikat pendidik yang sudah lama tetap akan terbayarkan. Itu, iya. Misal ini kan Pak Prabowo sendiri udah ketok palu ya untuk hal tersebut mengenai kenaikan gaji untuk ASN maupun non ASN. Baik. Tapi dari Bapak sendiri sebenarnya apa sih harapan Bapak untuk implementasi yang akan dijalankan Pak Prabowo ini? Apakah ada harapan khusus mungkin dari Federasi Guru terkait implementasi kebijakan yang akan Prabowo jalankan? Begini, kami ketika mendengar Pak Presiden menyampaikan seperti itu, kami mempunyai harapan. Harapan bagi peningkatan kesejahteraan guru. Karena apa? Guru di Indonesia itu rinciannya banyak. Ada guru PNS, ada guru P3K, ada guru swasta, ada guru honor yayasan swasta, ada guru honor yang di sekolah-sekolah negeri. Nah, sementara seperti di Jakarta ya, guru PNS itu sangat sejahtera. Karena apa? Guru di Jakarta, PNS mendapat gaji, misal golongan 4A. Gajinya itu sekitar hampir 5 juta, 4, sekian gajinya. Kemudian mendapat tunjangan kinerja daerah sekitar antara 7 sampai 8 juta, anggap aja 7,5. Sudah 4,5 ditambah 7,5, masih mendapat yang mereka memperoleh sertifikat pendidik sekitar 4 juta. Jadi kalau guru PNS di Jakarta ini, take home pay mereka akan memperoleh sekitar 4,5, 7,5, kemudian 4. Sekitar 16 jutaan. Itu guru yang PNS. Guru yang P3K. Guru yang P3K mereka akan memperoleh sekitar 3.100.000, kemudian gajinya 3.100.000, kemudian tunjangan sertifikat pendidiknya sekitar 2.900.000, TKD-nya sekitar 2.900.000, kemudian tunjangan sertifikat pendidiknya sekitar 3 juta. Jadi 3 juta, 29, 3 juta, sekitar hampir 9 jutaan yang P3K. Terus yang guru honor di DKI, guru honor KKI yang di sekolah-sekolah negeri oleh Pemprov DKI digaji dengan UMR DKI 5.100.000. Kemungkinan akan ada kenaikan sehingga menjadi sekitar 5.400.000 sekitar itu. Nah, guru di DKI yang honor di negeri pada dasarnya sudah mendekati sejahtera. Guru PNS-nya sudah sejahtera. Kemudian guru yang P3K-nya sudah sejahtera. Tetapi guru swasta yang di sekolah swasta yayasannya itu yang bagus, itu sudah sejahtera. Tetapi bagi guru yang mengajar di sekolah swasta yang Senin Kemis, itu tidak sejahtera.
Di Jakarta. Iya, nah begitu juga di Jakarta guru yang honor, yang belum sejahtera juga masih ada. Nah, di Jakarta berbeda dengan di luar Jakarta. Di luar Jakarta itu guru honor masih minim sekali. Nah, guru honor di seluruh Indonesia kurang lebih ada 1,4 jutaan. Nah, itu ada yang honor di swasta, sekolah swasta atau di negeri. Yang honor di sekolah swasta, yang bonafit kemungkinan kesejahteraannya agak lebih baik. Tetapi bagi guru yang honor di sekolah negeri itu tadi, bisa ada yang di bawah 500.000, ada yang di bawah 1 juta, ada yang setara dengan 600.000 dan lain sebagainya. Ini 1 bulan mereka berkeluarga. Nah, tentu saja guru-guru yang tidak sejahtera seperti ini, yang honor yang di sekolah negeri ini perlu Bapak Presiden perjuangkan. Karena yang paham betul tentang data guru-guru seperti ini adalah Pak Menteri. Pak Menteri melalui Dirjen GTK, di sana ada Dapodik, para guru. Nah, tentu saja Dirjen GTK itu yang akan memetakan. Nah, perlu Pak Menteri ini memberikan data selanjutnya kepada Pak Presiden yang kemudian mengupayakan bagaimana untuk meningkatkan guru-guru yang tidak sejahtera ini. Ketika mereka tidak sejahtera, ketika mereka itu penghasilannya itu Senin Kemis, bagaimana menghidupi keluarganya, bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilannya untuk menumbuhkan kecerdasan berpikir para siswa. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai perwakilan dari Federasi Serikat Guru Indonesia ini, itu menurut Bapak nilainya tuh berapa yang layak untuk kesejahteraan guru itu sendiri? Kalau misal berbicara UMR di setiap daerah itu kan bervariatif, Mas. Ya, bervariatif. Nah, ketika guru mendapat UMR dari honor di setiap daerah, itu saja sudah lumayan. Sudah mensejahterakan mereka. Dibandingkan saat ini ketika honor mereka terima sekitar 600.000 atau 700.000, padahal punya istri, punya anak, yang harus disekolahkan, harus memenuhi kebutuhan untuk perumahan dan lain sebagainya. Nah, ketika diberikan tunjangan kesejahteraan bagi mereka setara dengan UMR daerah misalnya 2.100.000, itu sudah merupakan satu kebahagiaan bagi mereka untuk sudah bisa hidup minimal, gitu loh. Untuk bisa hidup minimal itu sudah bahagia karena sifat mereka, ciri mereka itu di dalam mengabdi kepada negara untuk transfer of knowledge itu keikhlasan. Jadi mereka itu memang dengan ilmu keguruannya itu ikhlas untuk menumbuhkan kecerdasan berpikir peserta didik, kecerdasan bersikap peserta didik, sehingga anak didik ini nantinya menjadi pintar, jangan sampai menjadi bodoh dan miskin seperti guru-guru yang tidak berdaya. Guru-guru tidak berdaya miskin loh itu. Bagaimana ketika mau membicarakan meningkatkan kecerdasan anak-anak untuk invest ke depan sebagai SDM, tetapi gurunya sendiri miskin. Gitu. Ironis ini. Nah, di situ ditulis paradoksi. Memang paradoks itu. Tapi sejauh ini Pak, dengan munculnya kabar baik yang Pak Prabowo sebutkan dari kebijakan-kebijakannya, dari guru sendiri sebenarnya timbul nggak sih motivasi? Wah, luar biasa. Sudah berharap seperti yang di Jawa Tengah di sana ketika menyampaikan itu terus langsung calling kepada saya. Wah, saya ini menjadi indah mimpi saya karena akan memperoleh kenaikan gaji sehingga kenaikan gaji itu akan bisa kami belanjakan untuk kebutuhan perlengkapan IT, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian untuk melengkapi yang lainnya. Nah, ketika orang awam pun mengatakan, enak ya jadi guru ya, akan dinaikkan gajinya 1 kali gaji ya, enak ya guru swasta ya, akan mendapat tunjangan sertifikat pendidiknya 2 juta. Nah, siapa yang memperoleh tunjangan sertifikat pendidiknya 2 juta? Yang siapa? Iya, yang sudah mempunyai tunjangan sertifikat pendidik. Bagi yang tidak mempunyai tunjangan, yang tidak mempunyai sertifikat pendidik, ya nggak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya ada aturan khususnya lagi sebenarnya dari yang dibilang Pak Prabowo itu ya. Banyak rincian-rinciannya. Nah, ketika rincian ini tidak
dikuasai oleh Pak Presiden secara teknis ketika menyampaikan. Namanya Pak Presiden kan menyampaikan globalnya. Iya. Saya paham Secara seperti itu. Seharusnya para menteri atau Pak Menteri ini yang tahu secara teknis kemudian menyampaikan ini loh sebenarnya seperti ini, permohonan maaf ketika di tahun ini belum bisa meningkatkan seperti apa yang diharapkan. Sehingga kami akan memperbaiki untuk ke depan, kami akan berupaya seperti janji politik kami. Nah, kalau seandainya seperti itu, guru mudah kok memahami seperti itu. Itu. Jadi dengan kondisi seperti itu, terus kami akhirnya setelah penyampaian beliau di hari Kamis di Beltrum, sehari kemudian langsung kami rapat membuat rilis. Rilis kami memohon konfirmasi Presiden tentang pidatonya. Ya. Kami itu mempunyai asumsi begini, menangisnya Pak Presiden ketika di hadapan itu, satu sisi Pak Presiden di hadapan guru itu merupakan suatu momentum yang luar biasa, sehingga menggugah hati dan perasaannya ketika menyampaikan itu. Tetapi kami juga mempunyai asumsi yang lain. Jangan-jangan ini Pak Presiden sudah tahu mengenai itu, tetapi harus menyampaikan ini di hadapan para guru yang artinya berbohong. Sehingga ketika berbohong seperti ini tidak sesuai dengan hatinya, terpaksa harus menyampaikan itu, tetapi ini berlawanan dengan hati. Persepsinya beda malah. Kami mempunyai persepsi berbeda gitu, dua hal. Atau memang Pak Prabowo itu tahu betul atau tidak tahu betul gitu. Menarik. Iya, benar. Kami mempunyai pemahaman seperti itu, sampai seperti itu gitu. Ya, kalau seandainya Pak Prabowo itu memahaminya bahwa kami sebenarnya paham, tetapi ketika kami menyampaikan seperti ini, tetapi RAPBN waktu itu sudah didesain, kami sudah ikut mendesain, tetapi cuma hanya sebatas itu, sehingga tidak ada uang yang bisa untuk menaikkan lebih signifikan. Maka kami harus terpaksa seperti itu. Ya berbeda ya, persepsi orang kan berbeda ya. Kami punya persepsi berbeda seperti itu. Ya jangan-jangan ini persepsinya seperti ini atau seperti ini. Ya itu. Tapi tadi berbicara dengan APBN ya. Pak Prabowo juga bilang nih kemarin bahwa untuk negara Indonesia APBN tertinggi yang akan dikeluarkan difokuskan untuk pendidikan. Jadi paling prioritas utama pendidikan. Kalau negara lain kan mungkin ke pertahanan. Tapi Pak Prabowo sendiri bilang kalau untuk kedepannya APBN akan difokuskan paling tertinggi untuk pendidikan. Nah itu kan sangat luar biasa kalau seandainya seperti itu. Kalau seandainya difokuskan kepada pendidikan. Jadi artinya fokus pendidikan memang tujuannya memperbaiki SDM. Tetapi perlu diketahui pada saat ini 721 triliun apa berapa itu ya? Sekitar itu ya. Itu terbagi ada pada 21 kementerian kemungkinan. Oke. Iya. Jadi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemungkinan hanya kisarannya sekitar berapa triliun. Nggak banyak, di bawah 100. Yang lain mungkin di bawah 60. Ada di Kementerian Agama, ada di Kementerian Keuangan, ada di Kementerian Dalam Negeri, ada di Kementerian Hankam. Nah, untuk yang mana seperti itu? Untuk pembiayaan pendidikan atau studi bagi di Kementerian Keuangan untuk mahasiswa-mahasiswa STAN misalnya. Kemudian ada juga terbagi ke program kelurahan atau desa. Ada di sana. Nah, kemudian ada di kementerian yang lainnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, Mbak, artinya bahwa kalau seandainya 20% sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang dasar bahwa anggaran itu adalah mandatori undang-undang dasar, kemudian dikelola untuk membangun sarana pendidikan, memperbaiki, kemudian meningkatkan kesejahteraan guru, selanjutnya memperbaiki pendidikan para calon guru. Nah, kalau seandainya seperti itu, ini betul-betul perlu diawasi bahwa pendidik, tenaga kependidikan yang mendukung, sarana pendidikan yang ada,
itu semuanya bisa dimaksimalkan, maka akan mampu menciptakan generasi berikutnya sebagai SDM yang berkelanjutan. Tetapi kalau masih seperti ini saja, kami ini guru-guru yang sudah lama puluhan tahun, kemudian mengamati, kemudian menyampaikan, mengkritik, memberikan masukan, memberikan rekomendasi, tetap aja ketika ini tidak diperbaiki akan tetap berjalan seperti ini, Mas. Iya, kasihan negara ini negara besar. Iya, bonus demografi itu sudah mulai berjalan loh saat ini. Iya, 2033, 2035 itu kemungkinan akan habis. Nah, sementara yang disuarakan 2045. Iya. Harapannya ini sudah berjalan. Nah, ketika ini sudah berjalan, anak-anak remaja yang hari ini belajar, kemudian nanti lulus, mereka mempunyai keterampilan, maka akan menjadi masa mereka. Tetapi ketika anak-anak ini banyak sekali yang di SMP saja belum bisa baca, belum bisa hitungan. Yang di SD kelas 5 aja masih banyak yang belum bisa baca, belum bisa hitungan. Ketika ini nanti ditambah 6 tahun lagi atau 9 tahun lagi, mereka itu lulus, plongak-plongok, nggak bisa apa-apa, gimana? Iya. Percuma banyak tapi tidak berkualitas. Plongak-plongok. Ya, kalau seandainya tidak berkualitas, mereka itu nanti ingin nikah. Punya anak, punya istri. Tambah lagi. Nah, iya, bagaimana anak istrinya? Bagaimana? Kalau sudah seperti itu, kemiskinan ini akan berlanjut terus. Iya, berlanjut terus. Sementara mereka tidak punya keterampilan. Nah, yang punya keterampilan yang mana? Begitu dibuka, orang asing banyak sekali datang ke Indonesia, kemudian mengeksploitir Indonesia ini. Yang pelongak-pelongak itu tadi, karena tidak mengenyam pendidikan dengan baik, tidak punya keterampilan, mindsetnya rendah, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka itu hanya sebagai tenaga buruh kasar. Nah, kalau seandainya sebagai tenaga buruh kasar siapa? Ini yang punya kita loh. Punya kita, Mbak. Kasihan. Benar. Nah, Pak, mungkin kita beralih sebentar, kita mau ngebahas tentang adanya yang kenaikan nanti di tahun 2025 tentang anggaran ini sekitar 80 sekian triliun. Kalau Bapak melihat itu gimana, Pak? Kalau kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia ya melihat angka 81,6 triliun itu sesuai dengan kuota. Nah, tahun depan ketika di tahun 2025 ada kuota 800.000 guru yang akan memperoleh sertifikat pendidik, berarti di tahun 2026 nanti harus APBN ini ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi untuk mengcover 800.000 guru yang memperoleh sertifikat pendidik. Apakah itu yang nilainya yang 2 juta atau yang nilainya setara dengan 1 kali gaji? Tentu saja yang 1 kali gaji itu yang dari PNS atau P3K. Sementara yang 2 juta tentu saja yang dari guru swasta atau non-ASN. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya seiring dengan peningkatan anggaran yang direncanakan di APBN nanti di 2026 bahwa anggaran untuk tunjangan sertifikat pendidik akan ada kenaikan. Nah, berarti setiap tahun kan ada kenaikan. Setiap tahun ada kenaikan. Setiap tahun ada kenaikan. Nah, tetapi ketika ini tidak dikelola dengan baik, kenaikan anggaran kemudian diberikan kepada guru yang mempunyai sertifikat pendidik, tetapi pemerintah tidak mengkondisikan mereka untuk menjadi guru yang terampil, guru yang profesional, maka peserta didik akan tetap jalan di tempat. Iya, jadi kalau seandainya mereka hanya sebatas, oh iya saya sudah mendapat tunjangan sertifikat pendidik, tetapi tidak meningkatkan ilmu pengetahuannya, keterampilannya untuk membangun anak-anak ini agar mempunyai kesadaran tinggi, agar mereka mempunyai kesadaran untuk berpengetahuan misalnya. Sementara gurunya hanya berjalan di tempat seperti itu, tidak meningkatkan, maka ya tidak akan mengubah keadaan. Yang paling bagus mengubah keadaannya. Tunjangan sertifikat pendidik, satu sisi pemerintah melakukan pemberdayaan bagi mereka dalam meningkatkan keterampilan untuk mengajar agar membekali anak-anak di dalam belajar agar mempunyai pengalaman belajar sehingga
mampu meningkatkan keterampilannya. Utamanya ke depan itu mereka itu harus literasinya tinggi, numerasinya tinggi, sehingga mereka itu nanti akan menjadi orang-orang yang terampil. Oke, terakhir nih Pak. Dari Federasi Guru sendiri, dari rentetan kebijakan yang dilakukan Pak Prabowo untuk kesejahteraan guru, Federasi Guru memandang itu hal yang akan berjalan dengan lancar atau malah akan skeptis? Singkat aja Pak, mungkin. Federasi Serikat Guru Indonesia berharap kepada Pak Presiden Prabowo dengan punya keinginan atau asa untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan agar siswa itu menjadi lebih baik, begitu juga para pendidiknya agar mempunyai tekad untuk melayani pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa ini. Ketika satu sisi rekan-rekan guru mempunyai tekad untuk mencerdaskan anak bangsa, ditunjang dengan sarana pendidikan yang lebih baik dan ditunjang dengan anggaran yang memadai, insya Allah akan menjadi lebih baik. Amin. Semoga ya Pak. Semoga Federasi berharap itu. Yang terbaik lah ya. Harapannya seperti itu. Terima kasih Pak Heru untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini karena waktu. Namun ya teman-teman, pastinya mungkin akan ada lagi kesempatan buat kita bahas. Karena tadi menarik banget pembahasannya. Apalagi ngomongin kesejahteraan tuh rasanya nggak akan ada habisnya ya Kak. Betul nih. Nah, terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih juga Kak Fir udah mau diajak. Thank you Pak. Mas Kevin. Nanti mungkin kita lihat di episode selanjutnya teman-teman, kita akan membahas apa lagi. Tetap saksikan kayak podcast kita ini. Bye. Terima kasih. Saya minum ya Mbak ya. Silakan. Mas ya.